kita kemudian melaksanakan AI Summit itu. AI Summit, virtual conference untuk mensosialisasikan. Harapannya AI ini nanti akan menjadi peraturan presiden. Sama seperti peraturan presiden untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dulu mungkin ingat ada yang namanya Broadband Indonesia, kemudian ada juga Satu Data Indonesia. Nah, jadi ini AI ini akan menjadi penggerak dari berbagai sektor. Halo teman-teman, kita ketemu lagi dalam Revive Lintas Data Podcast. Sebelumnya saya mengucapkan tahun baru, selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik. Semoga tahun ini juga pandemi bisa hilang dari seluruh dunia. Saya akan pandu acara ini. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu, suatu orang yang memimpin badan negara, yang boleh dikatakan bagaimana memikirkan secara teknologi untuk kemaslahatan masyarakat dan rakyat ke depan. Jadi saya perkenalkan Bapak, saya panggilnya Hamam aja lah teman saya, Hamam Riza, Kepala BPPT. Apa kabar Pak Hamam? Kabar baik Pak Arya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Gini Mam, kebetulan datang sini, kita pengen tahu nih, tapi sebelum kita ngomong ke BPPT, pengen tahu masa kecil dulu kan. Diceritain dulu background-nya gitu. Oh, belum tahu ya? Belum tahu kita. Jadi kan dulu lahir di Medan, gimana sampai kuliah di Bandung. Gimana, Mam? Iya, memang lahir di Medan tahun 62 ya. Barengan ya kita. Barengan tahun 62. Kemudian saya masa kecil di Medan, walaupun pada satu kesempatan tuh saya sempat diajak ayah ke Amerika ya. Jadi waktu SD itu sempat tuh 2 tahun di Amerika. Sekolah di sana ya? Sekolah di sana di public school 151 di Queens, New York ya waktu itu. Terus kembali lagi, itu ada kejadian lucu juga tuh. Kembali lagi karena di Amerika itu banyaknya bicara tentang sosial. Pas balik di kelas 4 ya, saat itu. Sementara kita kan di sini ilmu pastinya kan lebih ini ya. Jadi merah semua rapor saya tuh. waktu SD itu. Tapi alhamdulillah bisa dilewati. Terus SMP-nya juga di Medan sampai SMA. SMA 1 saya tuh. Dan dari situ baru kita ketemu di Bandung ya. Di tahun 1981 ya. Dulu kenapa nggak ambil kedokteran ya? Kan Bapak dokter. Itu saya taruh di pilihan ketiga. Waktu itu kita melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi kan ada 3 pilihan ya. 3 pilihan namanya Sipenmaru gitu. Dan pilihan pertama elektro, ITB. Kemudian pilihan kedua ke teknik nuklir, pilihan ketiga kedokteran. Jadi kalau memang sekaligus, kalau memang nggak tembus di ITB Bandung, ya udah kembali lagi ke Medan, masuk kedokteran. Karena ayah memang sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran USU. Iya. Ya, gitu. Malah sekarang anak ngamam ya jadi dokter ya. Ya, anaknya, cucu yang melanjutkan legasi kakeknya ya untuk menjadi dokter. Dan memang sebagian besar keluarga saya adalah dokter. Dokter banyak ya. Dokter. Dulu Mam di ITB hobinya apa dulu ya? Saya lupa. Dulu pas lagi kuliah nggak ada hobinya sih. Ya. Godain orang sana sini kayaknya. Enggak lah. Waktu itu kan kita kan disuruh pilih 2 ya. Waktu TPB itu ya. Tahun pertama bersama itu ya. Nah saya kan milihnya memang sukanya Dirgantara. Jadi masuknya ke aerokreasi. Terus masuk juga ke ikut klub Gantole. Gantole ya. Benar. Sempat Sempat terbang.
Itu juga pengalaman tersendiri. Kita kalau istilah sekarang reverse engineering ya kan, kita mengcopy paste dari gantole luar, terus kemudian dibuat sendiri bersama-sama dengan teman-teman dari Nurtanio waktu itu. Akhirnya kita dapat layangan itu ya gantolinya, tapi pas saya terbangin miring tuh. Sampai pernah kejadian kecelakaan saya waktu itu. Iya. Ingat dulu masih main di puncak ya? Iya, main di puncak itu waktu itu. Iya. Oke. Ya selain itu kan ya ngeband ya biasanya kita kan. Sekarang ya, masih ngeband masih sekarang ya? Masih kita ya tetap. Dulu kita ingat saya ikut juga dulu tuh. Iya dong. Waktu di mana tuh lupa lah, di Elektro. Iya, di Elektro. Yang tali bandnya putus, tali gitarnya putus. Terpaksa saya naik kakinya kan. Orang pikir action, padahal sangkutannya putus. Iya, itu kita memang itu masa-masa mungkin masa-masa yang penuh dengan kenangan ya. Benar. Menghabiskan waktu bersama-sama dan alhamdulillah kita masih terus diberikan kesempatan kesehatan ya sampai saat ini. Nah, setelah lulus kan ke BPPT ya? Iya. Langsung tuh ya? Langsung. BPPT. Kenapa pilih ya, BPPT? sempat nunggu berapa bulan gitu sebelum saya masuk ke BPPT. Kenapa BPPT? Ya waktu itu kita tahu kan program Pak Habibie itu kan memang meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Karena konsep kita pada saat kita ingin membangun negara itu sumber daya manusia yang jago, yang unggul, yang ini. Apalagi dalam upaya kita untuk membangun industri strategis ya. Dan itu saya alami sendiri tuh pada saat ini. Pada saat dimana saya memimpin BPPT dan harus mengutamakan pilar-pilar di dalam bagaimana BPPT itu melaksanakan perannya sebagai lembaga pengkajian dan penerapan teknologi. Nah, jadi ke BPPT awalnya itu memang hasrat untuk menempuh pendidikan lebih tinggi lagi. Iya. Keluar kan ya di Kentucky ya? Iya. Jadi pertama saya sih sebenarnya masuknya ke University of Illinois di Chicago ya. Dan kemudian saya pindah ke University of Kentucky untuk menyesuaikan dengan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Dan tentu saja kalau beasiswa itu ada pagunya kan, ada batas atasnya untuk stipend ataupun untuk SPP-nya gitu. Akhirnya saya pindah dan masuk ke Computer Science di University of Kentucky. Dalam setahun 3 bulan selesai itu. Oke. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang masuk ke BPPT nih, mungkin supaya nanti para pemirsa tahu sebetulnya. Kan ternyata memang nggak semua orang tahu tuh BPPT kan. BPPT, apa sih BPPT itu? Fungsinya apa buat negara gitu? Apalagi ada kata-kata teknologi di sini. Nah, gimana nih BPPT itu? Ya BPPT 42 tahun yang lalu itu dibentuk dalam upaya kita sebenarnya. Kalau istilah Pak Habibie itu sebagai konsultan teknologi. Ya. Kenapa kita perlu konsultan teknologi? Karena pada saat kita melaksanakan pembangunan nasional pada zaman itu, kita selalu bergantung kepada sumber daya konsultan dari luar. Mau bangun infrastruktur jalan, mau bangun infrastruktur penerbangan misalnya, ataupun infrastruktur yang terkait dengan industri strategis, banyak sekali kita harus menggunakan tenaga ahli dari luar. Padahal kita sendiri sebagai bangsa itu memiliki kemampuan di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan karenanya lah kita menempatkan konsultan teknologi itu sebagai salah satu penghela di dalam kita mencapai target-target di dalam pembangunan nasional itu. Nah, itu legasi itulah yang saya teruskan gitu. Dalam arti bahwa BPPT sekarang secara undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 itu memang ada untuk
negara sebagai lembaga yang melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi. Ada 7 perannya di situ. 7 perannya itu yang memang terkait sebenarnya dengan kemampuan tenaga ahli, konsultan untuk berbagai bidang prioritas pembangunan nasional, ataupun kita sebut dengan prioritas riset dan inovasi nasional. Peran itu perekayasaan, ada clearing teknologi, ya, ada kemudian audit teknologi, kemudian ahli teknologi ataupun kita kenal dengan transfer of technology, kemudian ada difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, diseminasi, intermediasi, dan kemudian terakhir adalah komersialisasi teknologi. Artinya segala sesuatunya yang dibutuhkan di dalam konteks menguasai teknologi, mendayagunakan teknologi hingga menjamin keberhasilan penerapannya, itu adalah tugas BPPT. Dan menjadi tanggung jawab kita untuk bisa dilaksanakan. Jadi kalau organisasi BPPT seperti apa? Organisasi BPPT itu kita struktur berdasarkan bidang teknologi. Ya. Tetapi bidang teknologi itu adalah struktur vertikal, ya. Sedangkan yang menjadi cross cutting yang menjadi kemudian membentuk struktur matriks itu adalah program flagshipnya kita. Jadi misalnya kita ingin membangun mitigasi bencana untuk tsunami, ya, dengan program namanya Indonesia Tsunami Early Warning System. Maka ada beberapa bidang teknologi yang terkait di situ. Dan saya membaginya itu menjadi sebuah platform inovasi. Jadi siapapun boleh berkontribusi terkait dengan bagaimana mengembangkan Indonesia Tsunami Early Warning System ala BPPT. Ada yang terbuat dari buoy yang mengapung itu ya. Sebenarnya itu ditarik ke bawah itu Pak Arya. Bawah. Di bawahnya ada namanya Ocean Bottom sensornya. Unit ya, yang terdiri atas sensor-sensor lah ya. Kemudian ada yang sifatnya cable base. Kita sebutnya cable base tsunami meter. Merupakan submarine cable yang dipasangin sensor untuk mendeteksi pergerakan dasar laut dan juga tekanan, suhu dan lain-lain. Yang kemudian ini bisa membaca. Tujuannya adalah supaya dari sensor-sensor itu terbaca data, kemudian kita melaksanakan prediktif, modeling, dan kemudian memberikan masukan ini kepada BMKG untuk mengumumkan sistem peringatan dininya. Nah, dengan harapan bahwa kita bisa mengeluarkan warning itu dari mungkin sebelumnya 5 menit menjadi 3 menit, sehingga lebih banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan dirinya. Dan di situ ada AI-nya tuh Pak. Iya betul. Jadi sekarang kita balik ke kondisi sekarang nih. Saya sendiri kan udah lihat nih BPPT. Kondisi sekarang kan lagi pandemi. COVID-19 di mana-mana. Setiap hari makin tinggi nih. Walaupun sekarang udah kemarin Pak Jokowi udah mulai menyuntikkan diri dan kemudian udah mulai penyuntikan vaksin. Vaksin. Tapi kan kadang-kadang masyarakat Indonesia lah begitu vaksin euforia, kadang-kadang berbahaya lagi kan. Dia pikir udah vaksin bisa bentar kemana-mana gitu. Tapi saya lihat BPPT cukup apa ya? Tanggap ya begitu awal terjadi pandemi dan sebagainya, tengah-tengah tahun kalau nggak salah BPPT mengeluarkan mobil untuk tes ya. Iya. Itu swab test. Apa BPPT ya? Mulai dari mobilnya, swab testnya, alatnya segala itu dari BPPT apa kerjasama apa gimana? Itu dari kerjasama. Tidak ada keraguan bagi kami ya untuk mengejar sebuah hasil inovasi itu di dalam silo-silo. Ya. Oleh karenanya saya sebutkan tadi itu sebagai ekosistem inovasi di dalam penanganan COVID-19. Jadi ceritanya ya itu di bulan Maret kan kita kena kasus pertama ya dan kedua ya pada saat itu diumumkan. Seminggu kemudian kita langsung membentuk yang namanya Task Force Riset Inovasi COVID-19. Terus kemudian saya bagi menjadi 5 sub task force. Masing-masing punya spesifik area di mana dia bekerja, tetapi tujuannya adalah untuk
kita sebut dengan 3T plus D. Ya. 3T plus D itu testing, tracing, kemudian treatment, D-nya itu detection. Kenapa detection itu ada? Karena di dalam kita memanfaatkan kemampuan teknologi yang kita sebut dengan teknologi industri 4.0 ini, di situ ada big data, ada IoT, ada artificial intelligence, dan kemudian ada cloud di situ ya. Ini kita berusaha terapkan di dalam kita melaksanakan deteksi COVID-19 melalui image di lapang paru kita. Jadi kalau ada seseorang yang memeriksa apakah dia terpapar COVID itu bisa menggunakan testing dengan rapid test ataupun dengan swab test melalui PCR ya, dilengkapi dengan analisa dari radiolog gitu terhadap pembacaan lapang parunya itu, sehingga complementary terhadap itu semua. Nah ini kemudian membentuk satu ekosistem. Jadi kita peralatan produk inovasi testing ada, untuk tracing kita juga ada. Untuk treatment kita mengeluarkan emergency ventilator, dan demikian juga dalam konteksnya melaksanakan 3T tersebut dan D, maka dibutuhkan mobile BSL-2 yang tadi Arya sebutkan. Kita lihat bahwa mobile BSL-2 itu juga bergerak terus dari varian yang sifatnya kontainer, kemudian kita buat versinya trailer, dan ini sekarang kita mengeluarkan versi varian bus. Dan busnya ini keliling ke daerah-daerah zona merah dalam rangka peningkatan kapasitas testing. Karena walaupun bagaimanapun, meskipun kita disebutkan sudah memenuhi standar WHO di dalam pelaksanaan testing ini, yang artinya satu penduduk di antara 1.000 ya per minggu. Ya. Tapi kan negara kita 270 juta penduduk, dan berarti dalam setiap minggu kita paling tidak harus melaksanakan 2 jutaan testing sebenarnya gitu. Oke, ya, hebat. Jadi ada 5 sub task force itu ya. Salah satu menghasilkan BSL-2, ada rapid test antibody IgG IgM yang kita sebut dengan RIGA, itu kerjasamanya dengan UGM dan UNER. Dan buatan sini ya? Buatan anak-anak sini ya? Iya, karya anak-anak Indonesia. Gitu. Hebat. Tapi kita nggak bisa bilang anak-anak, itu guru besar juga ikut di situ. Nanti kualat kita. Oke. Dan ya kita ada banyak dan biasanya ya, Arya, kalau kita bicara tentang silo-silo inovasi ini, ya, itu kemudian menyumbat kita sebenarnya. Pingin lebih cepat, sulit karena ada birokrasi. Pingin lebih murah, sulit karena banyak komponen yang harus diintegrasikan ke situ, sehingga dari komponen saja sudah kesulitan ya. Lebih murah juga merupakan tantangan bagi kita kan, menghasilkan produk tapi tidak punya kompetitif dari sisi pricing, ya sulit juga ya kan. Contohnya apa yang kita hasilkan di rapid test itu ya. Pada saat-saat awal kita tahu itu untuk antibody testing rapid test itu kan kisarannya kan ada yang 300.000, ada 400.000. Pada saat semula PCR itu ada yang harganya sampai 2,5 juta ya. Ada yang malah 3 juta kalau mau dapat hasil lebih cepat. Itu pun hasil lebih cepat itu dibutuhkan 2 hari gitu. Orang baru mendapatkan hasil PCR. Nah, dengan kita mengeluarkan produk ini, harga eceran tertinggi disebutkan itu untuk rapid test dari yang 300.000 itu turun menjadi hanya 100.000. PCR yang sekian juta itu sekarang di bawah 1 juta. Jadi memang kalau dilihat apakah produk kita ini bisa bersaing, ya dari sisi harga sangat bisa bersaing. Nah, dari sisi segmen tentu saja harus kita perkuat bahwa dia itu juga berkualitas. Karena kan masyarakat pingin, oh ini kalau rapid test ini berapa sih sensitivitasnya, gitu kan? Kalau seseorang tuh reaktif, berapa sih tingkat kepercayaannya terhadap dia reaktif? Dan kita juga tidak main-main di situ, bahwa produk kita itu terus ditingkatkan
Sehingga rapid test itu yang semula sensitivitasnya hanya 78%, sekarang udah naik menjadi 90%. Kalau PCR kan kita tahu dengan kerjasama dengan startup, Nusantik, kemudian dengan industri biofarma, itu kita berhasil tuh menghasilkan PCR, reagen PCR, Biocov kita sebut, dari yang sifatnya mula-mula single plex, yang hanya beberapa ratus dalam satu hari, itu dengan menggunakan multiplex. Sekarang bus BSL-2 itu bisa melakukan pengetesan sampai 1.000 spesimen dalam waktu 24 jam. Jadi continuous improvement untuk berbagai produk inovasi. Dalam kondisi pandemi segala macam riset dan segala macam akhir membuahkan hasil ya. Jadi dengan kita semua gitu. Jadi memang ini satu kebanggaan bahwa kita nggak pernah putus asa lah gitu ya, dan tidak juga tergantung yang tadi Pak Hamam bilang depan ya. Hamam bilang, wah ini Pak Habibie kan dulu gimana kita kalau bisa berdiri dengan kaki sendiri. Nah, sekarang kita ternyata dalam kondisi ini kita berdiri. Iya, bisa begitu. Kita memang lebih santai nih sekarang nih ya. Oh iyalah. Kita ngomong soal tadi ngomong BPT yang terhadap lebih santai goes dong berarti. Goes. Gak pernah goes lagi ya? Enggak, iya ya, udah lama ya. Udah lama kan? Gue goes terakhir sama lo kapan ya? Ya waktu terakhir yang 3 bulan. Gue tunjukin itu BSL 2 itu kan kita foto di situ ya. Ya mobil. Aduh. Sekarang gini. Tadi ngomongin soal BSL, soal mobil. Ya. Sekarang gue lihat lo tuh sekarang kok banyak ngomongin artificial intelligence tuh. Di mana-mana banyak webinar, Hamam Riza, Artificial Intelligence. Ini apa sih sebenarnya? Iya kan, Arya tahu ya, waktu gue itu tugas akhir tuh, gue bikin translator 8080 ke 6502 waktu itu kita mainan Apple II ya, gitu. Nah, kan itu translation ya. Kemudian dari translation itu, dari mesin translation yang memang berusaha mentranslasikan, itu gue tuh bergerak ke arah natural language, ke natural language processing, ya kan. Di situ kemudian mendalami AI sampai S2, S3 juga di dalam AI itu. Nah, AI ini kan pada saat kita sekarang katakanlah di revolusi 4.0 ini, dia seperti revival ya. Revival daripada ilmu AI itu sendiri. Dan pada waktunya itu AI semakin banyak menjadi topik dan menjadi solusi dari berbagai sektor lah. Dalam arti untuk pelayanan publik dan lain-lain, juga di dalam pemerintah. Nah, peraturan Presiden 95 tahun 2018 itu menempatkan BPPT sebagai lembaga yang melaksanakan kajian AI untuk e-government, untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, di situ kemudian gue merasa, oh ini cocok ini untuk dibangunkan lagi. AI yang selama ini gue pendam dulu ya. Iya, istilahnya kan AI waktu dulu itu awalnya berbasis pada pengetahuan, knowledge base. Terus kemudian dengan masuknya neural network, ya kan kita belajar juga neural network kan. Neural network itu kemudian semakin kemampuannya semakin meningkat. Apalagi komputasi AI itu semakin lama semakin besar. Sehingga akhirnya untuk mentraining neural network yang multi layer itu yang kita pelajari di elektro ya semakin cepat ya, semakin efisien lah. Nah, ini kemudian berkembang lagi. Nah, dengan amanat yang ada di dalam untuk melaksanakan kajian, nah ini menurut gue itu yang pas untuk momennya untuk membangkitkan AI di dalam upaya kita mendongkrak atau mengungkit berbagai sektor-sektor prioritas nasional. Nah, dari situ tahun lalu BPPT itu gue bawa
untuk mengembangkan yang namanya AI Innovation Center. AI Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial. Yang nanti insya Allah dalam waktu 2 minggu ini kita akan launching beberapa kegiatan dari AI Innovation Center itu. Nah, selama pandemi ini ya, itu sebenarnya membawa kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk secara intens itu kemudian menghasilkan strategi nasional kecerdasan artifisial. Kita sebut itu Stranas kecerdasan artifisial. Dan Arya tahu ya, mungkin negara-negara di dunia ini kan berlomba-lomba untuk membangun national strategy on artificial intelligence. Malah gue kaget tuh ya, di United Arab Emirates itu ada menteri khusus AI. Menteri khusus AI. Artinya dia menempatkan AI ini sebagai ekonomi yang akan membuat sebuah negara itu maju. Karenanya dia Indonesia yang selama ini belum memiliki National AI Strategy, dari sejak Februari kita membentuk kelompok kerja itu melibatkan multi stakeholder. Kemudian strategi nasional itu kemudian di launching oleh Menristek dan di endorse oleh presiden gitu ya. Pada kesempatan November yang lalu ini kita kemudian melaksanakan AI Summit itu. AI Summit Virtual Conference untuk mensosialisasikan. Harapannya AI ini nanti akan menjadi peraturan presiden. Sama seperti peraturan presiden untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dulu mungkin ingat ada yang namanya Broadband Indonesia. Kemudian ada juga Satu Data Indonesia. Nah, jadi ini AI ini akan menjadi penggerak dari berbagai sektor. Jadi kan kalau sedikit agak, gue tuh ngeliat cuman agak sedikit ini aja lah, agak bertabrakan tuh gini. Kita kan punya penduduknya banyak, ya enggak? Dulu kita bicara padat karya dong. Iya kan. Iya. Dengan AI kan sekarang nih mesti bukan padat karya lagi nih. Ya, iya enggak? Nah, apalagi kan mau diterapkan AI itu di government gitu ya. Di government. Sekarang kan udah untuk administrasi udah bisa robotik tuh jalan. Jadi ini kira-kira mau dimasukin AI pertama tuh dari government ya? Atau apa? Atau industri atau apa dorong? Justru menurut gue ya, itu AI ini akan sangat bermanfaat kepada sektor-sektor komersial, bisnis, industri. Karena intinya AI itu kan adalah mesin yang belajar berdasarkan pengalamannya, ya. Kemudian dia membantu manusia untuk melaksanakan tugasnya, ya. Sehingga robotics, AI, ya kalau di pabrik-pabrik itu otomatisasi dari pekerjaan yang semula dikerjakan oleh manusia dikerjakan oleh mesin, ya. Artinya apa? Kita mendapatkan sistem yang lebih efisien, smart manufacturing misalnya. Itu adalah upaya kita untuk menerapkan AI di industri manufaktur. Bukan berarti akan menghilangkan pekerjaan manusia. Tapi manusia itu kan justru akan memprogram AI ini untuk melakukan task ataupun tugas yang selama ini dikerjakan oleh manusia dengan akurasi yang kurang, mungkin ketepatan yang kurang, mungkin tidak efisien, tidak efektif. Jadi aku melihatnya itu sebagai bagian dari apa? Sebenarnya kalau improvement. Kalau contoh simbolnya tuh jalan tol lah. Dulu kan ada orang jagain tuh artis ya. Dia kena situ nggak sehat, ya kan? Betul. Pendidikan nggak ada, cuma terima bayaran doang, terima debu segala macam. Sekarang kan diganti oleh elektronik, dia nggak ada di situ, dikasih pekerjaan yang lain yang lebih manusiawi dan sebagainya. Mungkin ke situ ya. Iya, kan ini adalah revolusi industri. Evolusi industri itu merubah budaya, merubah cara kita kerja. Ya kan, kalau kita lihat bahwa dulu belum ada komputer misalnya, pada saat kita memasuki
revolusi industri ketiga dengan internet. Ya, banyak sekali yang tergantikan, Arya. Setiap saat kita bisa komunikasi melalui personal messaging misalnya. Itu kan mungkin tidak kita lakukan waktu di masa kuliah ya. Iya. baru ketemu internet tuh pada saat itu ya. Iya. Ingat Belum kan? masih main game yang cetak ya susah. Jadi kalau kita lihat memang BPPT juga mendorong ini digitalisasi lah yang terjadi di Indonesia gitu ya. Dan kita berharap bahwa digitalisasi ini maupun AI itu dikuasai oleh anak-anak kita. Dan berharap bahwa ke depan bahwa ini Indonesia mandiri terhadap ini kan gitu. Betul. Ya jadi memang generasi anak-anak kita itu kan adalah generasi yang digital native digital native. Cara dia kerja, cara budaya dia yang terbangun dari itu juga akan sangat bergantung dari kemampuan kita. Bagi pemerintah, apalagi seperti BPPT yang menempatkan keunggulan dari sumber daya manusianya sekarang. Ya kita harus cari orang-orang yang sekarang ini tidak lagi bicara tentang pure engineering gitu. Untuk misalnya membangun drone misalnya. Atau membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi misalnya. Renewable ya. Tapi kan tentu dengan teknologi baru, dengan perkembangan teknologi ini. Sehingga manusianya juga menyesuaikan dengan kebutuhan itu. Jadi saya menyebutkan mungkin ada gestur ataupun pesimisme ya terhadap AI itu dengan mengatakan bahwa AI itu yang dapat dipercaya, dan itu memang menjadi agenda daripada G20 dan negara-negara lain, yaitu yang disebut dengan trustworthy AI ataupun ethical AI gitu ya Pak. Benar-benar. Jadi kebayang sebetulnya salah satu komponen dari AI juga kan aplikasi dan software gitu. Dan gue sampai sekarang ini percaya bahwa anak-anak Indonesia itu bisa buat itu. Iya. Ya. Dan percaya bahwa ini keunggulan kita ketimbang tadi engineering yang lain-lain gitu. Masalah sensor segala macam bolehlah orang lain buat gitu ya. Tetapi masalah membacanya, kemudian mengaplikasinya, itu anak-anak kita bisa. Iya, dan betul. ini yang harus kita dorong supaya bahwa kita bisa bersaing kok. Betul. Untuk kayak gini. Betul. Soalnya kalau kita bicara chip kita nggak bakal bisa bersaing sampai kapanpun gitu ya. Udah ketinggalan. Tapi kalau bicara aplikasi. Iya. Ya itu. Batasnya itu hanya pada kreativitas kita kan. Iya. Creativity dan ide-ide kita. Ya, itulah memang yang bisa menerobos sekarang kemampuan dari bangsa kita di dalam industri kreatif ataupun di dalam industri telekomunikasi, industri transportasi. Nah, ambil aja bicara tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, electric vehicle. Betul. Ujungnya itu kan adalah autonomous vehicle ya sebenarnya kan, driverless ecosystem gitu. Nah, kalau kita nggak menguasai yang menjadi komponen daripada electric vehicle ataupun autonomous vehicle itu, ya kita mungkin nggak akan bisa bersaing. Kita akan tetap terus menjadi pengguna kan. Jadi ini kita jadi konsumen. Betul. Ya kemarin kan ada, kalau kita lihat WhatsApp yang beredar tuh, orang Indonesia di Tesla. Iya. Ya kan? Ada. Ya. Yang dia menjadi kerjanya sebagai engineer untuk bikin yang mana driverless kan. Iya. Nah, itu yang salah satunya lah bagaimana kita kuasain kan. Betul. Itu cuma salah satu adalah mobil. Iya. Kemudian manufacture dan sebagainya. Oke lah, saya pikir mari kita dorong lah AI untuk Indonesia segala macam. Sekarang kan udah mulai ada AI, IoT, big data segala macam jadi satu. Jadi satu iya. Dan AI yang kita hasilkan di strategi nasional itu ada 5 bidang prioritasnya, Arya. Yang pertama adalah di bidang kesehatan, healthcare. Bagaimana meningkatkan kemampuan kesehatan kita. Tadi pada saat ditanya tentang COVID-19, apakah ada AI untuk COVID-19? Itu kita kerjasama nih
Ada dari asosiasi, dari ITB, dari berbagai perguruan tinggi lainnya berusaha mengembangkan AI untuk COVID-19. Kemudian nanti mengembangkan use case berikutnya misalnya untuk e-government ataupun reformasi birokrasi. Ya kita kerjasama lagi nih, bangun use case itu. Yang ketiga adalah di bidang riset dan industrial innovation. Itu sangat penting, apalagi terkait dengan pendidikan. Ya. Kemudian kita di food security, ketahanan pangan. Itu juga salah satu bidang prioritas di dalam strategi nasional kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir, tapi itu juga sangat penting di dalam mobility dan smart city. Itu semua adalah 5 bidang prioritas dan kita perlu cari talenta-talenta AI, talenta digital ini untuk ngerjain itu. Kalau enggak, siapa yang ngerjain? Ya kan? Ya harus bangsa kita sendiri. Kalau yang tadi Arya sebutkan bahwa kita pasti punya kemampuan. Ya over the top itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Use case untuk kesehatan misalnya. Siapa nih? Oh, bisa nggak kita merapikan data kesehatan, terus kemudian ada machine learning, belajar dari data profil kesehatan itu, kemudian menghasilkan sebuah aplikasi yang membantu dokter gitu untuk mendiagnosis sebuah penyakit. Atau bagaimana caranya perangkat-perangkat yang ada secara telemedicine itu dihubungkan. Itu sekarang menjadi frontier teknologi yang kita perlukan. Banyak lah itu. Ya. Yang mudah-mudahan lah kita dorong ke sana, mudah-mudahan kita bisa dan Indonesia bisa jadi ke sana. Nah, tadi ngomong-ngomong agak tertarik tuh waktu ngomong ada AI bagaimana untuk ketahanan pangan segala macam gitu. Jadi kebayang Indonesia ini kan kepulauan, Mam. Iya. Kita ini kepulauan. Di sisi lain kita dua iklim. Orang kadang-kadang suka bilang, wah Indonesia itu orangnya enak hidupnya karena iklimnya 2 kan. Ya kan, nggak seperti di Eropa. Dia mesti mikirin musim panas kayak gimana, musim dingin kayak gimana, ada musim semi dan sebagainya gitu. Sehingga mereka mungkin persiapan hidupnya. Tapi di sisi lain karena kita ini kepulauan, ya tidak seperti Eropa kan daratan. Kepulauan mau nggak mau kita transportasi lebih banyak kan dibanding mereka. Betul. Kita ada perlu transportasi laut, perlu transportasi udara gitu kan. Pembangkit listrik juga pasti lebih banyak. Kecuali pulaunya sebelahan bisa pakai kabel laut lah. Tapi kalau misalnya pulauan jauh-jauh, mau tidak mau pembangkit listrik perlu banyak gitu ya. Terus kemudian telekomunikasi, kita adalah negara-negara yang mungkin awal-awal punya satelit karena tadi itu gitu ya. Nah, saya pengen dengar, ini BPPT berperannya di mana di sini nih kira-kira di salah satu yang kita untuk menyatukan Indonesia karena memang tadi masalah transportasi dulu kan Babli idenya juga bikin Nurtanio untuk namanya Nurtanio ya. Sekarang PTDI kan. Untuk itu kan. Gimana? Kalau di bedah ya ini program dan kegiatan flagshipnya BPPT itu connectivity yang mau kita sebutkan hyper connectivity ya. Dari berbagai bidang di lokus yang berbeda-beda karena kita adalah negara kepulauan, negara maritim malah kita sebut benua maritim, ya kan? Ya. Itu adalah target-target dari kegiatan kita juga, ya. Baik itu dari sisi konektivitas teknologi informasi dan komunikasi misalnya. Kemudian dari sisi transportasi, kita banyak mengembangkan sistem yang dipakai untuk navigasi misalnya. Baik itu untuk navigasi udara, navigasi di laut gitu ya. Kita punya sistem ADS-B misalnya yang dipakai di beberapa bandara dan kita harapkan ini menjadi salah satu produk yang akan dipakai di seluruh Indonesia ya. Dan industri kita udah mampu menghasilkan ini. BPPT melaksanakan detail engineering design sampai kepada prototypingnya. Di bidang transportasi ini juga ada sistem perkereta-apian yang kita coba bangun, khususnya membangkitkan industri kita yang mampu
tidak saja menghasilkan bugi, tapi juga sistem propulsi dari kereta api. Karena kan kita sedang membangun kereta cepat kereta cepat. Dan untuk itu kita harus menguasai teknologinya. Dan BPPT menempatkan itu sebagai salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan. Selain itu yang terkait energi, di energi BPPT itu sudah cukup panjang sebenarnya pengalamannya di dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan. Mungkin yang pertama-tama membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan teknologi sendiri, dengan TKDN yang maksimal ya, sekitar 65%, itu baru BPPT yang membangun. Kalau PLTP yang lain mungkin kan banyak komponen yang diimpor, tapi kita sudah membangun dengan kemampuan EPC maupun perusahaan-perusahaan industri yang ada di Indonesia. Dan ini semua memang menggabungkan lintas sektor dari pembangunan nasional. Jadi bukan hanya di satu sektor saja, tetapi di berbagai ini. Termasuk dalam kita mengupayakan lokal biodiversity. Misalnya untuk pangan pencegah stunting yang menjadi problem kita ya. Karena sekarang ini stunting itu sekitar baru turun dari 39% turun menjadi 20-an sekian. Tapi target kita sebenarnya di akhir tahun 2024 itu harus bisa menurunkan stunting itu menjadi sekitar 10%. Dan itu harus diolah dari bahan baik itu pangannya lokal kita untuk pencegah stunting ini. Nah, ini kan sebenarnya juga ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan kita, dan kemampuan kita untuk memanfaatkan semua teknologi, kemajuan teknologi itu supaya bisa dikembangkan. Contoh saja, kalau AI yang mau diterapkan di bidang pertanian, kita mengenal namanya smart farming. Smart farming itu bisa tidak hanya dilakukan dengan teknologi yang sederhana ya, bisa sampai melibatkan drone misalnya. Ya, drone-nya siapa yang buat? Ya, kalau bisa kita buat juga gitu. Jadi ada paket gitu, paket yang menghubungkan, yang mengatasi sebuah permasalahan, tetapi dilakukan itu secara holistik, overall. Kalau contoh gua yang paling dekat dengan itu terkait COVID ini, satu ekosistem yang bisa tersambung di situ ada rapid testnya, ada PCR testnya yang alatnya kita produksi sendiri, ada lab biosafety level 2 yang digunakan untuk pengambilan swab dan menguji polymerase chain reaction itu PCR test, dan kemudian dia bisa bergerak ke seluruh daerah, mudah mobilitasnya. Itu udah lengkap, paket lengkap ya. Nah itu pola pikir itu yang harus kita coba susun gitu ya. Ya benar. Untuk berbagai sektor-sektor yang lain, permasalahan yang lain. Aku kan pernah juga dulu ke BPPT yang Baron tuh ya. Baron ya. Kan? Itu kan balai penelitian juga untuk energi segala macam kan. Ya kan, di pantai kan. Iya. Jadi memang kebayang tuh gini, Indonesia kan cukup gede ya. Kalau energi macam-macam yang Amam bilang tadi kan. Ya kita punya angin, punya matahari, punya sebagai macam. Mikrohidro. Segala macam ini kan. Ini mesti pelan-pelan dibangun ke sana. Iya. Satu sisi yang tadi juga ngomong pertanian. Iya. Kita nih ketahanan pangan loh. Boleh jadi kalau kita memang hebat di pertahanan militernya, tapi kalau lapar ya susah lah. Iya, kan, betul. Kan? Ini lapar kan. Jadi kita pengen juga ini mandiri soal beras. Ya kan, mandiri soal kedelai gitu kan. Kemudian kita pantai terpanjang, ya kan. Mungkin nanti BPT gimana teknologi untuk pembuatan garam menjadi lebih baik gitu. Nggak usah import lagi kan. Gitu kan. Gitu kan. Jadi sisi lain tadi kalau kita bicara. Kalau lo tahu garam? Garam. Tahu, itu ada di sana tuh. Ada riset juga kan? Kita bikin pabrik garam 40.000 ton pemurnian garam, sehingga garam rakyat itu yang kualitas NaCl-nya 85% tuh bisa ditingkatkan menjadi 98%. Nah, berarti lo ngikutin mesej gue kali. Gue sih ikutin tiap hari dong. Jadi kenapa? Kita tuh pengen bahwa dengan punya seperti, emang pemerintah tuh susahnya pemerintah susah.
kesulitan karena kita kepulauan. Beda dengan pemerintah lain kan. Daratan dia mungkin lebih gampang. Kalau pemerintah kita kan susah. Dia mengatur kepulauan, bagaimana komunikasinya, transportasinya. Jadi pemerintah tuh memang punya pekerjaan berat sekali. Berat gitu sekali ya. Di sisi lain, kita perlu ketahanan pangan yang ketinggalan nih. Beras kapan swasembada? Tadi kan garam udah BPT jalanin. Gimana kapan kita juga swasembada? Terus nanti ada kedelai, ada dan sebagainya. Garam tuh kita masih impor, garam industri itu. Saya pikir. Jadi ya memang challenge-nya besar sekali kita. Mengatasi. Jadi kalau gue tuh menyampaikan kepada teman-teman semua di Perekayasa ataupun peneliti BPT itu, pokoknya kita kuasain 3 ya, pokoknya teknologi tepat guna. Artinya itu teknologi itu nggak di langit gitu, tapi teknologi itu yang langsung bisa dimanfaatkan. Walaupun itu katakanlah hanya untuk bagaimana cara membuat nilam, misalnya nilam Aceh itu menjadi minyak asiri. Padahal minyak asiri itu harganya luar biasa mahal dan kelipatannya. Jadi apa istilahnya itu ya? Kalau satu nilai kemudian diberikan multiplikasinya. Iya, multiplikasinya. Yaitu adalah peningkatan nilai tambah. Jadi kita tidak hanya bergantung pada raw material, tapi harus menjadi menguasai juga teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam kita. Dan yang ketiga adalah teknologi substitusi impor. Jadi teknologi tepat guna, teknologi penambahan nilai tambah, dan teknologi substitusi impor. 3 teknologi itu harus ada di dalam teknologi produk yang dihasilkan oleh BPT. Baru sesudah itu kita bicara tentang frontier technology. Frontier technology apa? Electric vehicle, smart mobility, smart city. Nah, itu frontier tuh, karena mengambil kemajuan teknologi dalam revolusi 4.0 ini. Nah, jadi 4 hal itu yang jadi tugas gue itu. Jadi lu harus jalanin lah sekarang untuk kemajuan bangsa semua. Ya ini yang harus kan tantangannya juga banyak. Dikumpulkan gitu. Tenaganya kan. Jadi kalau memang mungkin nggak tahu ya, kan dibilang setiap saat orang tuh kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Gitu. Mungkin Indonesia ini lagi menuju ke atas dengan demografi bonusnya, pengetahuan. Sekarang yang dituntut adalah kreativitas kan. Yang diperlukan sekarang bukan industri aplikasi. Bukan lagi industri yang hardware gitu ya. Nah, itu tinggal pakai. Itu mudah-mudahan kita lagi dalam menuju ke atas gitu ke sana. Gitu. Ya itu kalau di bidangnya Arya ya misalnya di telekomunikasi misalnya. Ini kan sekarang seperti 5G itu. Itu bisnisnya kan bukan adanya di infrastruktur, tapi adanya di layanan kan. Di quality of service serta variety of service-nya itu. Jadi memang arahnya memang ke sana semua. Orang tidak lagi bicara tentang ini jaringan nih, infrastruktur, bagaimana membangun jaringan. I think we are past that period gitu. Jadi jaringan itu jalan raya yang sudah ada. Sekarang konten-kontennya nih anak-anak mesti bangun, mobil-mobilnya seperti apa gitu kan, Bagaimana kita bisa lebih hebat di situ dan tidak masih terus mengandalkan buatan orang gitu ya untuk hal-hal itu. Oke, Mam. Thank you berat nih ya. Iya. Nah, 2 pertanyaan terakhir. Yang terakhir mungkin nanti banyak banget pertanyaannya nih. Ini bukan pertanyaan sih sebenarnya. Ini BPPT kan dulu ketuanya Pak Habibie ya. Iya. Pak Habibie. Habis Pak Habibie kalau nggak salah Radio Ramelan ya. Ada beberapa. Radio Ramelan ada. Terus kemudian ICKAM. Iya, sampai kepada Hatta Rajasa ya. Iya, Hatta Rajasa. Itu semua tuh kan kemudian jadi menteri, kemudian yang jadi wakil presiden Pak Hatta Rajasa dan Pak Habibie. Jadi presiden ada Pak Habibie ya jadi presiden. Mungkin Mama nanti karir ke situ kali ya. Doain nih. Lagi didoain. Doain loh. Siapa yang punya teman? Enggak ya. Jadi utamanya yang penting gue itu bisa ngerjain tugas gue dengan baik aja. Ya kan. Tugasnya itu melanjutkan legasi dari
lembaga BPPT. Ya. Dan itu yang gue coba lakukan. Makanya tagline itu kan BPPT solid, smart, speed gitu. Nah, gue pengen lembaganya tuh solid sebagai garda terdepan dalam inovasi teknologi. Orang-orangnya juga terus diasah dan dibangun regenerasi yang bagus untuk tetap jadi sumber daya manusia yang hebat di Indonesia, istrinya. Jadi tukang insinyur yang hebat lah, ya istilahnya kan. Kemudian program itu bisa berjalan dengan cepat, speed gitu. Itu semangat yang aku sampaikan ke semua keluarga besar BPPT. Tolong bantu gue untuk mencapai itu, ya kan? Jadi menyelaksanakan tugas. Gitu. Jadi kalau soal jadi menteri, jadi apa lagi yang lo bilang itu ya? Itu kan aku cuman baca aja. Oh ya, ketuanya di sana kan Pak Habibie, kemudian Pak Ridwan Molan, Ayas Hikam, ya. Kemudian Hatta Rajasa. Oh mungkin garisnya ke sana lah. Amin. Kasih doain aja lah. Amin. Mudah-mudahan kau punya temen naik sepeda. Jadi menteri kan gampang lah. Jadi temen naik sepeda di road juga enak. Di road paling lama lagi ya. Ya buset. Mam. Yo. Jadi tadi ngobrol-ngobrol. Gue punya 3 pertanyaan terakhir. Pertanyaannya mungkin gak ada hubungan dengan BPPT. Gak ada hubungan dengan apa gitu. Tadi kan kita ngomong ya cita-cita yang mudah-mudahan ya. Karir Hamam maju terus, mudah-mudahan BPPT maju lah untuk Indonesia. Terima kasih. Nah, yang nggak ada hubungan dengan BPPT, tanya, lo pengen bisa baca pikiran orang atau bisa mengubah masa lalu? Bodoh. Ini kayaknya mau diramal atau apa nih? Tanya kok nanya gitu aja. Kan udah berapa lama kita kenalan ya? Kalau aku, gue sih berpikir ingin baca pikiran orang. Gitu orang ya. Terus daripada merubah masa lalu. Ya. Ingin menemukan obat kanker atau membangun pesawat ruang angkasa yang berkecepatan tinggi? Obat kanker. Obat kanker. Iya. Manfaat ya, bermanfaat ya. Iya. Kalau sekarang tuh kalau dikasih es krim, pilih es krim sundae atau es krim cone? Oh. Es krim kan sama-sama es krim ya? Beda loh, sundae kan. Ini pertanyaannya menjebak ini. Enggak, enggak ada hubungan. Kalau gue sih sukanya es krim sundae aja deh, di cup gitu, daripada di cone. Karena kalau makan di cone itu suka beleberan. Kalau cup bisa berdua ya, bisa bertiga gitu. Bisa ya. Tapi zaman COVID nggak boleh. Oke, Mam. Oke. Thank you waktunya, thank you semuanya gitu ya. Terima kasih semua untuk kedatangan ke sini. Terima kasih juga untuk keterangan tentang BPPT. Mudah-mudahan semua doain semua maju gitu ya. Jadi untuk para pemirsa dan penonton, kita akhiri Revive Lintas Arta. Keep empowering. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Terima kasih.